Agar tubuh kita berfungsi, kita perlu menyediakan berbagai nutrisi yang kita dapatkan dari makanan. Tubuh kita tidak dapat menggunakan makanan tersebut secara langsung saat memasuki sistem pencernaan kita. Proses pencernaan kimiawi menggunakan protein dan enzim yang berbeda untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang akan diserap dan digunakan oleh sel tubuh. Dan di manakah instruksi untuk membuat semua jenis protein yang kita butuhkan untuk tetap hidup? Berikut tampilan video akan coba kami jelaskan. Perintah untuk mensintesis protein terkandung dalam DNA. DNA mengandung gen. Gen adalah rantai nukleotida yang mengandung region yang mengkode molekul RNA. Region ini dimulai dengan promotor dan berakhir di terminator. Gen juga mengandung urutan pengaturan yang ditemukan di dekat promotor atau di lokasi yang lebih jauh. Untuk beberapa gen, RNA yang dikodekan digunakan untuk mensintesis protein dalam proses yang disebut dengan ekspresi gen. Ekspresi gen dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu proses transkripsi dan proses translasi. Berikut tampilan video yang akan coba kami terangkan. Pada sel eukariotik, transkripsi terjadi dalam nukleus, di mana DNA digunakan sebagai cetakan untuk membuat messenger RNA atau lebih dikenal dengan mRNA. Kemudian, dalam translasi yang terjadi di sel sitoplasma, informasi yang terkandung dalam mRNA digunakan untuk membuat polipeptida. Selama transkripsi, DNA digunakan sebagai cetakan untuk membuat untai mRNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Proses ini terjadi dalam 3 tahap, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Selama proses inisiasi, daerah promotor berfungsi sebagai tempat pengenalan RNA polimerase untuk mengikat. Ini adalah tempat di mana sebagian besar ekspresi gen dikendalikan, baik dengan mengizinkan atau memblokir akses ke situs tersebut oleh enzim RNA polimerase. Pengikatan menyebabkan heliks ganda DNA terlepas dan terbuka. Kemudian, selama proses elongasi RNA, polimerase meluncur di sepanjang untai template DNA. Saat basa komplementer berpasangan, RNA polimerase menautkan nukleotida ke ujung rantai 3 dari molekul RNA yang sedang terbentuk. Setelah RNA polimerase mencapai bagian terminator, transkripsi mRNA selesai dan RNA polimerase, untai DNA dan mRNA dipisahkan satu sama lain. Untuk mRNA yang dibuat selama transkripsi, memiliki daerah yang disebut dengan ekson yang mengkode protein, dan bagian yang tidak mengkode protein disebut dengan intron. Agar mRNA dapat digunakan dalam proses translasi, bagian intron perlu dihilangkan dan ditambahkan modifikasi seperti 5 akson cap dan 3 poly E-tail. Proses ini disebut intron splicing dan dilakukan oleh kompleks yang terdiri dari protein dan RNA yang disebut spliceosome. Kompleks ini menghilangkan segmen intron dan bergabung dengan ekson yang berdekatan untuk menghasilkan untai mRNA yang matang, yang dapat meninggalkan inti melalui pori nukleus dan memasuki sitoplasma untuk memulai translasi. Bagaimana informasi dalam untai mRNA diterjemahkan menjadi protein? Basa nitrogen dikelompokkan menjadi 3 kode huruf yang disebut kodon. Kode genetik mencakup 64 kodon. Sebagian besar kodon mengkode asam amino yang spesifik. Ada 4 kodon khusus, 1 kodon untuk memulai translasi, dan 3 kodon mengkode stop atau berhenti. Translasi dimulai dengan untai mRNA yang berikatan dengan subunit kecil dari ribosom di hulu start kodon. Setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA.
Jenis asam amino ditentukan oleh urutan antikodon dari RNA transfer. Pasangan basa komplementer terjadi antara kodon mRNA dan antikodon tRNA. Setelah molekul inisiator mengikat ke start kodon, subunit besar ribosom mengikat untuk membentuk kompleks translasi dan inisiasi selesai. Dalam subunit besar ribosom ada 3 wilayah yang berbeda, yaitu situs E, P, dan A. Selama elongasi, asam amino akan dibawa ke mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa pelengkap kodon dan antikodon. Setiap antikodon dari tRNA berhubungan dengan asam amino tertentu. tRNA bermuatan berikatan dengan situs A, dan terbentuk ikatan peptida antara asam amino dan asam amino yang terikat pada tRNA di situs P. Kompleks tersebut menggeser satu kodon ke kanan, di mana tRNA sekarang tidak bermuatan keluar dari situs E, dan situs A terbuka untuk menerima tRNA berikutnya. Elongasi akan berlanjut sampai menemui stop kodon. Faktor pelepasan mengikat ke situs A pada stop kodon, dan polipeptida dilepaskan dari tRNA di situs P. Seluruh kompleks terpisah dan dapat disusun kembali untuk memulai proses lagi saat inisiasi. Tujuan translasi adalah untuk menghasilkan polipeptida yang cepat dan akurat. Setelah terpisah, polipeptida mungkin perlu dimodifikasi. Sebelum siap berfungsi, modifikasi dilakukan oleh organel berbeda untuk protein yang berbeda, agar enzim pencernaan dikeluarkan ke lambung atau usus. Polipeptida ditranslasi di retikulum endoplasma, dimodifikasi di badan Golgi, kemudian disekresikan menggunakan vesikel melalui membran plasma ke dalam lumen sistem pencernaan. Protein diperlukan agar sebagian besar berfungsi fisiologis tubuh berlangsung dengan baik, seperti memecah protein makanan dalam pencernaan. Proses transkripsi dan translasi membuat produksi protein dapat terjadi. Sekian, terima kasih.